Catat, akhir bulan ini Timnas U17 Indonesia uji coba lawan Korea Selatan. Pelatih Kashima Antlers U18 prihatin terhadap Timnas Indonesia. Genjot kualitas sepak bola, Jokowi beri arahan ke PSSI. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Catat, akhir bulan ini Timnas U17 Indonesia uji coba lawan Korea Selatan. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti, mengungkapkan bahwa timnya akan berhadapan dengan Korea Selatan U17 dalam pertandingan uji coba di Jakarta pada 30 Agustus 2023. Pertandingan ini menjadi uji coba terakhir sebelum Timnas Garuda Muda melakukan pemusatan latihan di Jerman sebagai persiapan untuk Piala Dunia U17 2023 yang akan digelar di Indonesia pada November hingga Desember. Bima Sakti menganggap pertandingan melawan Korea Selatan sebagai kesempatan yang berharga dan belum memutuskan apakah pemain-pemain seleksi dari 12 kota akan dipanggil untuk pertandingan tersebut. Saat ini Timnas U17 Indonesia sedang berlatih di Jakarta untuk menghadapi pertandingan tersebut. Ex-rekan Mes Hilgers belak-belakan ingin bela Timnas Indonesia. Pemain diaspora Luka Everin berminat untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Everin yang saat ini bermain untuk Go Ahead Eagles di Liga Belanda Eredivisie mengungkapkan ketertarikannya dalam wawancara dengan Yusa Nugraha di YouTube. Meskipun belum ada kontak langsung dari PSSI, Everin sangat menghormati upaya tersebut dan akan mempertimbangkan proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Saat ini berusia 22 tahun, Everin adalah bek kanan dan pernah bermain untuk Football Club Twente sebelum pindah ke Go Ahead Eagles setelah di TOP OS. Pelatih Kashima Antlers U18 prihatin terhadap Timnas Indonesia. Sulit tembus ranking 100 FIFA pelatih Kashima Antlers U18. Atsushi Yanagisawa mengkritik gaya bermain Bayangkara Football Club U18 yang cenderung berlebihan dengan berguling-guling untuk memperlambat permainan. Yanagisawa berpendapat bahwa kebiasaan ini dapat mempengaruhi perkembangan Timnas Indonesia di masa depan, menyulitkan mereka untuk naik peringkat FIFA. Dia menekankan pentingnya bermain sportif dan berharap tim dari Indonesia akan bermain dengan lebih fair di masa mendatang. Meskipun Kashima Antlers U18 menang melalui adu penalti dalam turnamen International Youth Championship 2023, Yanagisawa menyayangkan waktu yang terbuang akibat tindakan tersebut. Genjot kualitas sepak bola, Jokowi beri arahan ke PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo memiliki komitmen serius untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Setelah pertemuan di Istana Bogor, Thohir menyampaikan 4 amanah yang diberikan untuk menggenjot prestasi Timnas. 1. Revisi aturan dana APBD agar bisa digunakan untuk Liga 3. 2. Alokasi dana khusus untuk perbaikan lapangan di desa-desa melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa. 3. Beasiswa dari LPDP dimulai dari usia 14 tahun, khususnya untuk atlet sepak bola. 4. Program untuk meningkatkan jumlah wasit dan pelatih sepak bola melalui kerjasama dengan Kemendikbudristek. PSSI dan Asprof juga membahas keorganisasian kompetisi wasit, pelatih, dan pemain usia muda dalam workshop tersebut. Respect. Pemain Malaysia pilih hormati Timnas Indonesia U23 meski pendukungnya terus mengejek. Publik Malaysia meremehkan Timnas Indonesia U23 sebelum pertandingan di Piala AFF U23. Banyak pendukung Harimau Malaya merasa bahwa Timnas Indonesia U23 kurang berprestasi dan persiapannya minim. Namun pemain Malaysia seperti Aiman Afif mengambil sikap berbeda dengan menghormati Timnas Indonesia U23. Meskipun ada perbedaan pandangan antara publik dan pemain Malaysia, Aiman Afif menekankan pentingnya memberikan yang terbaik dalam pertandingan dan menganggap Timnas Indonesia U23 sebagai lawan yang berbahaya. Kabar baik dari Saine Patenama di Eropa, catatkan rekor keren. Kabar baiknya, Saine Patenama turut membawa Viking FK kembali meraih kemenangan di kasta teratas kompetisi Norwegia. Saine Patenama masuk dalam starting lineup saat Viking FK mengalahkan Lillestrøm dengan skor 3-1 di Arasen Stadion Minggu 13 Agustus 2023. Dalam pertandingan itu, Saine Patenama bermain sepanjang pertandingan di posisi bek sayap kiri. Setelah pertandingan, Saine Patenama memberikan tanggapannya. Hari tandang terasa seperti pertandingan kandang, tulis Saine Patenama dalam unggahan Instagramnya. Kemenangan besar dan dukungan besar lagi dari para penggemar. Kemenangan Viking FK atas Lillestrøm adalah yang ke-9 berturut-turut, di mana Saine Patenama turut bermain penuh selama 9 kemenangan beruntun itu.
Dengan kata lain, Saini Patinama mencatatkan 810 menit untuk membantu Viking FK meraih rekor bagus tersebut. Beckham Putra ogah pandang remeh lawan Timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23. Beckham Putra, seorang gelandang dari Persib Bandung, menegaskan bahwa ia tidak meremehkan lawan yang akan dihadapi oleh Timnas U23 Indonesia dalam ajang Piala AFF U23 di Thailand. Ya tentunya semua kontestan pasti diwaspadai, ucap Beckham Putra saat ditemui jelang keberangkatan ke Thailand. Karena pastinya tim yang menjadi lawan kami mempunyai semangatnya lebih dan kita harus waspadai, kata pemain berusia 21 tahun tersebut. Dia percaya bahwa Timnas U23 Indonesia dapat meraih prestasi di Piala AFF U23. Dan tim untuk menghadapi Piala AFF ini semoga bisa kembali meraih hasil maksimal, kata Beckham Putra. Dia menambahkan kondisinya kini dalam keadaan yang sangat bugar. Kondisi bagus, masih bugar dan siap memberikan yang terbaik untuk Merah Putih, kata Beckham Putra. Sesumbar pemain Timnas U23 Thailand akan juarai Piala AFF U23. Para pemain dari Timnas U23 Thailand memiliki keyakinan tinggi untuk membawa tim mereka meraih gelar juara dalam Piala AFF U23. Sebagai tuan rumah, Thailand ditempatkan di grup A bersama dengan Kamboja, Brunei Darussalam, dan Myanmar. Menjelang dimulainya Piala AFF U23, salah satu pemain Timnas U23 Thailand, yaitu Patara Soimala, berupaya sekuat tenaga untuk mempersiapkan diri guna menghadapi turnamen tersebut. Kondisi fisik sedikit lelah, kata Patara Soimalai dilansir dari T-Sport. Setelah baru saja bermain untuk klub di Thai League 2 kemarin, tapi buru-buru bergabung dengan Timnas Thailand dan akan berusaha merehabilitasi sebaik mungkin untuk kompetisi ini, ujarnya. Lebih lanjut, ia percaya diri membantu Thailand menjuarai Piala AFF U23. Untuk target tentu yang penting membantu tim memenangi kejuaraan dan secara pribadi akan mencoba bermain sesuai rencana pelatih jika ada kesempatan mencoba mencetak gol sebagai striker. Terakhir, saya ingin penggemar untuk mendukung kami tim nasional U23 Thailand untuk melalui kejuaraan ASEAN ini, ujarnya. Segrup dengan Timnas U23 Indonesia, target final jadi tantangan pemain Malaysia. Dalam ajang Piala AFF kali ini, Timnas U23 Malaysia ditargetkan menembus hingga final. Menurut pelatih Timnas U23 Malaysia, Ella Farasan menjelaskan bahwa timnya akan berusaha dan menjadi tantangan bagi pemainnya. Dalam turnamen apapun, targetnya memang kami harus naik ke level tertinggi dan tim manapun membutuhkan target itu untuk memastikan para pemain memiliki targetnya, kata Ella Farasan dilansir dari Berita Harian. Jadi dengan 7 pemain baru kali ini tantangan yang bagus karena di SEA Games sebelumnya kami tidak mencapai level yang seharusnya. Namun dengan pengalaman yang lalu kami akan berusaha melakukan yang terbaik, katanya.